Presiden Prabowo itu mengatakan tapi ada 7 subsektor yang menjadi prioritas untuk 5 tahun ke depan. Walaupun semua tetap kita ayomi, kita dampingi ya, itu di daerah itu. Nah, akhirnya argumentasi itu diterima oleh Bappenas, akhirnya diberikanlah kesempatan ke Kementerian Ekraf untuk mengusulkan 3 daerah lain. Kita masukkan Aceh, Maluku, dan Papua. Sertifikat kekayaan intelektualnya itu di Kementerian Hukum, tapi kami fasilitasi, jadi punya dasar dokumen kalau itu dibajak orang. Jadi ini rantai nilai dari ekonomi kreatif, bisa ke fashion juga, seperti setiap subsektor nanti akan ada mereka mempunyai rantai nilai yang kurang lebih sama seperti ini. Kami udah jam setengah 10 malam ini. Masih Pak Menteri belum pulang. Jadi ruangan eselon 2 ya. Jadi salah satu ada yang dari Aceh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syedalun, Kementerian Ekonomi Kreatif adalah kementerian baru yang dibentuk pada masa pemerintahan Prabowo Gibran, yang dulunya bernama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kementerian yang bertanggung jawab atas pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Tugasnya mencakup perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi kreatif, serta pembinaan dan pengembangan 17 subsektor ekonomi kreatif. Yang bikin kita bangga ini Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming mempercayakan kementerian baru ini kepada putra Aceh, yaitu Bapak Teuku Rifki Harsha. Beliau saat ini juga menjabat sebagai Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat. Alhamdulillah hari ini beliau meluangkan waktu untuk menerima kunjungan silaturahmi kami dan wawancara khusus dengan kami di ruang kerjanya di Autograph Tower, Tamrin 9, Jakarta. Saya ditemani oleh Wakil Pemimpin Perusahaan Serambi Indonesia Pak Firdaus, Bang, dan Wakil Manajer Produksi Bang Yusri Rijal. Saya pemimpin redaksi Serambi Indonesia Group mengajak Syedalun untuk berbincang-bincang sejenak dengan Pak Rifki terkait potensi dan kesiapan Indonesia, terutama Aceh, dalam menyongsong era ekonomi kreatif di Indonesia. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bang Zainal. Saya dulu terima kasih, Bang. Bang Pemret. Luar biasa kami diterima nih, Bang, ya, di kementerian ini, di ruang Pak Menteri, ya. Udah berapa lama, Bang, di kantor ini? Berkantor ini baru 2 bulan. Bulan. Sebelumnya sempat pindah-pindah kantor dalam 6 bulan ini yang keempat. Dan alhamdulillah ini udah settle di sini. Udah settle. Ya, ini karena kementerian baru ya tentu banyak tantangan ya, Bang. Nah, mewakili podcast ini, Bang, kita balik ke belakang sedikit. Bagaimana sih perasaan dan tanggapan Pak Menteri Abang nih ketika ditunjuk untuk memimpin kementerian baru ini? Ya, tentu ketika itu beberapa minggu sebelum diumumkan itu sempat dipanggil Pak Prabowo ke Kertanegara waktu itu, dan disampaikan bahwa beliau menanyakan kesiapan kami untuk membantu beliau dalam bidang ekonomi kreatif, terutama juga untuk mengembangkan potensi industri kreatif di Indonesia ini yang saat ini banyak diminati oleh generasi muda. Begitu. Jadi kami jawab ya tentu siap membantu dan siap untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Iya, tentu ada yang istimewa dari Pak Rifki ini ya, karena dipilih ini Kementerian Kreatif dan ini momentumnya masa kreatif Indonesia. Mungkin ada arahan khusus dari Pak Presiden pada saat itu. Ya, arahannya tentu waktu itu kan yang menjadi target dari kementerian ini kan untuk juga turut membantu beliau dalam 4 hal. Yang pertama adalah membuka lapangan pekerjaan, memberikan lapangan pekerjaan berkualitas dari ekonomi kreatif, kemudian meningkatkan investasi di sektor ekonomi kreatif. Yang ketiga adalah meningkatkan ekspor dari ekonomi kreatif dan sumbangannya terhadap atau kontribusinya terhadap PDB dari sektor ekonomi kreatif. Jadi 4 hal itu yang menjadi raport kementerian ini. Ekspor, investasi, lapangan kerja, dan sumbangannya terhadap PDB dari sektor ekonomi kreatif. Ya, ini sektor ekonomi kreatif. Jadi kementerian ini yang mengurus industri kreatif, mengurus bisnis di bidang
ekonomi kreatif lah begitu. Nah, itu kan karena baru ya, banyak orang awam termasuk kami mungkin nggak terlalu paham ini apa sih. Ini bidang-bidang apa saja yang dianggap ekonomi kreatif? Ya, jadi yang pertama bahwa filosofi kita adalah bagaimana ekonomi kreatif ini bisa menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang dimulai daerah, seperti slogan di belakang ini. Ya. Gitu. Ekonomi kreatif, the new engine of growth. Ya, atau the new engine of growth. Jadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang dimulai dari daerah. Karena kita melihat bahwa potensi masyarakat Indonesia untuk ekonomi kreatif ini luar biasa. Jadi biasanya daerah yang berkembang ekonomi kreatifnya atau negara yang berkembang ekonomi kreatifnya adalah negara yang mempunyai kebudayaannya itu sangat kaya. Kita lihat yang pertama kali muncul industri kreatifnya salah satunya adalah Inggris. Budaya Inggris kita tahu juga sangat kaya. Kemudian Jepang juga budayanya kaya. Ingat zamannya Hello Kitty, zamannya ya produk-produk karakter-karakter termasuk Jepang, Pokemon ya. Pokemon, kemudian India dengan Bollywoodnya, gitu. Amerika dengan Hollywoodnya, kemudian juga terakhir kan Korea dengan K-popnya, itu kan negara-negara yang budayanya kuat gitu. Nah, Nusantara atau Indonesia ini juga kita yakini dan kita semua tahu bahwa itu juga kaya budayanya. Nah, untuk itulah bahwa kelihatannya tidak lama lagi ini industri kreatif Indonesia ini juga akan tidak hanya di nasional tapi akan mendunia. Itu yang kita mesti persiapkan bersama, dan ini tersebar di seluruh Indonesia, nggak lihat kota besar, kota kecil begitu. Nah, yang kedua dimulai dari daerah. Dimulai dari daerah gitu. Makanya nanti kita mesti banyak kolaborasi juga dengan pemerintah daerah, dengan komunitas-komunitas seni yang ada di daerah begitu. Dan berarti kalau Tribun pas lah Bang, itu dengan media daerah. Iya, jadi mata lokal menjangkau Indonesia. Iya, benar itu. Tambah menjangkau dunia juga. Iya, menjangkau dunia. Ya, gitu. Bang. Jadi tadi ditanyakan sektornya apa aja. Jadi sekalian saya kasih lihat di sini, sektornya itu sebetulnya ada 17 subsektor. Iya. Ada kreativitas yang berbasis budaya, itu kuliner, kriya itu kan kerajinan, fashion, seni rupa, seni pertunjukan. Ini kan di Aceh kaya sekali nih. Iya. Ya, seluruh Indonesia ada. Iya. Kemudian ada yang kreativitas yang berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk. Nah, juga ada kreativitas yang berbasis media, itu film, animasi, video, periklanan, televisi, radio, musik. Di Aceh juga musiknya cukup berkembang, penerbitan, fotografi. Nah, yang berkembang pesat juga ada bidang kreativitas berbasis digital dan teknologi. Itu ada games. Sekarang banyak anak muda membuat games baik yang buat di mobile maupun di PC begitu. Aplikasi juga berkembang pesat. Konten digital ini juga menarik nih para konten kreator nih isinya. Nah, teknologi baru tentu juga kaitannya dengan AI, dengan blockchain gitu dan seterusnya. Jadi ini 17 subsektor. Tapi dalam RPJMN Bapak Presiden Prabowo itu mengatakan tapi ada 7 subsektor yang menjadi prioritas untuk 5 tahun ke depan. Walaupun semua tetap kita ayomi, kita dampingi, ya, kita dukung, tetapi ada 7 subsektor yang menjadi prioritas. Itu yang di bold itu. Jadi kuliner, kriya, fashion, karena itu sangat banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Ya, di Aceh juga begitu. Nah, tetapi yang berkembang pesat ini games, aplikasi, film, animasi, video, dan musik. Itu berkembangnya pesat. Generasi muda banyak sekali di bidang-bidang yang 4 ini. Gitu. Jadi itu kira-kira sektor-sektornya. Ya kalau arsitektur berarti dia masuk, cuma bukan prioritas. Iya, ini yang diarahkan dari Perpres RPJMN 2025 2030. 2029. Iya. Kalau misal ini kalau untuk daerah yang jadi prioritas di mana saja Bang? Untuk provinsi. Kalau daerah memang waktu kami baru dilantik, kami koordinasi dengan Bappenas waktu itu, memang waktu itu di draftnya untuk ditandatangani Presiden, itu sebentar saya lihat, itu hanya 12 provinsi awalnya. Ini dia. 12 provinsi.
Jadi tadinya tidak termasuk Aceh, Maluku dan Papua tidak termasuk, hanya 12. Kenapa 12? Karena kriterianya itu cukup banyak, ada 6 poin itu prioritas kewilayahan. Namun kami coba menjelaskan kepada Bappenas ketika itu sebelum ditandatangani Presiden, saya katakan bahwa justru kita harus melihat daerah-daerah terujung, baik di Aceh maupun Papua. Dan juga salah satunya Maluku. Kenapa? Karena justru kalau daerah prioritas ekonomi kreatif ini hanya diberikan kepada daerah-daerah tanda petik yang sudah maju, ya sudah berkembang dan sudah kaya, itu terus apa gunanya juga kita membuat prioritas justru bukan membantu daerah-daerah yang masih tertinggal begitu. Di mana daerah-daerah ini justru tambangnya sudah habis atau sudah dimiliki oleh swasta, kebun-kebunnya juga sudah habis, lautnya juga sudah di lapak-lapak mungkin, nah, tapi kreativitasnya berkembang dengan pesat karena budayanya juga cukup bagus begitu di daerah itu. Nah, akhirnya argumentasi itu diterima oleh Bappenas, akhirnya diberikanlah kesempatan ke Kementerian Ekraf untuk mengusulkan 3 daerah lain. Kita masukkan Aceh, Maluku, dan Papua. Kan nggak enak kalau ngomong Aceh aja. Betul. Ada daerah-daerah lain juga. Nah, kemudian Bang, ada anggapan di masyarakatnya, nanti Kementerian Ekonomi Kreatif ini seperti ada beririsan atau identik dengan pariwisata, kemudian dengan UMKM, seperti itu ya. Nah, ini mungkin apa yang membedakan ini atau hal spesifik dari Ekraf ini? Jadi memang di masyarakat itu masih suka bingung nih antara Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Kebudayaan, Komdiji, Kominfo, UMKM, dan pariwisata. Tetapi sebetulnya sangat mudah melihatnya ketika kita tahu apa sih raport dari masing-masing kementerian. Ini contoh, jadi IQ-nya, KPI-nya, raportnya yang disampaikan. Jadi kalau Kementerian Ekonomi Kreatif yang diminta Presiden sebagai target adalah laju pertumbuhan PDB ekonomi kreatif, pertumbuhan ekspor, jumlah tenaga kerja, dan juga pertumbuhan investasi. Ini kan jelas. Di sini kan gitu. Nah, waktu kebudayaan dikatakan, memang kan musik sama film juga ada nih di kebudayaan. Tapi kalau dilihat dari IQ-nya, dari KPI-nya, itu adalah jumlah karya seni budaya yang memperoleh rekognisi di ajang penghargaan internasional. Berarti ini kan urusan untuk festival-festival internasional. Bukan dari jumlah tenaga kerjanya, bukan dari investasinya, bukan dari ekspornya, kan begitu. Lihatnya kalau dari sini ya, bukan kata saya nih, kata RPJMN, kata Perpresnya Bapak Presiden. Komdiji kan juga menguruskan game dan aplikasi. Tapi nanti dia akan lebih di infrastrukturnya. Di indeks dari pembangunan, komunikasi pembangunannya, ya kan begitu, transformasi digitalnya, indeksnya gitu. Nah, UMKM itu lebih ke proporsi jumlah usaha kecil menengahnya. Kalau kita akan lebih mana yang kita upscale, kita perkuat lagi dari tingkat, katakanlah misalnya tingkat kabupaten kota, ini kita naikkan ke pasarnya, akses pasarnya kita dukung ke tingkat nasional, atau kita dorong lagi ke tingkat global begitu. Gitu. Begitu juga pariwisata. Jadi kalau pariwisata ini IQ-nya atau raportnya ini yang diminta adalah jumlah kunjungan wisatawan. Begitu. Jadi kalau kunjungan wisatawan, cara mengundangnya nanti mungkin ada pagelaran di luar negeri kaitannya dengan budaya kita, apakah itu makanan, kuliner, apakah itu fashion, itu bisa-bisa saja. Tetapi pertanggungjawaban kaitannya dengan target-target tadi, target-target ekonomi tadi itu ada di Kementerian Ekraf. Berarti ini semua ya nanti pariwisatanya. Ya, memang akan ada beririsan, tapi sebetulnya fungsinya beda-beda. Tujuan ya, akhirnya pariwisata kan kadang-kadang misinya kan pasti juga karena harus menjual tentang kekayaan kita, budaya kita, alam kita, ya pasti nanti juga mungkin ada kulinernya, ada fashionnya gitu. Harus kreatif lah. Ya, tapi begitu nanti kaitannya dengan pembinaannya agar produk-produknya itu ketika mau dibeli orang asing harus berkualitas, kompetitif. Terus kalau dipesan nggak berhenti karena pesanannya banyak atau berhenti, nah itu tugas kementerian ini dengan beberapa kementerian lain juga. Contoh misalnya Bang, kalau misalnya di Aceh ya ada
sekarang kan minyak nilam itu, Ya, minyak wangi banyak lah sekarang. ya, Di antara misal minyak Pred atau nilam yang di USK itu. ya, Nah itu kan UMKM. Kami anggap selama ini kan UMKM. ya. Nah di kreatifnya di mana Mas? Jadi saya juga udah pernah menerima rektor USK, Ya. pernah menerima wali kota Banda Aceh, Bu Eli, begitu membicarakan bagaimana industri parfum Aceh dengan minyak nilamnya ini bisa berkembang, masuk ke pasar nasional, masuk ke pasar global. Nah, tentu kami memfasilitasinya mulai dari promosinya, karena kita lihat kan di sana packagingnya juga udah siap, udah bagus. Jadi apa namanya nanti mempromosinya, masuk akses pasarnya, kita memfasilitasi juga beberapa pameran-pameran untuk diikutin di tingkat nasional. Dan mungkin nanti satu saat juga kita dukung untuk masuk pasar internasional. Gitu ya, berarti di dukungan dari Kemenparekraf ini, Kemenekraf ini untuk mempromosi, membuka akses pasar gitu, Pak. Betul, itu salah satunya. Jadi kalau mau dilihat, jadi di sektor ekonomi kreatif ini ada rantai nilainya. Iya. Sebentar saya buka slide rantai nilai. Nah ini, rantai nilai. Jadi di rantai nilai ini sebetulnya mereka itu pegiat ekonomi kreatif ini, mereka bisa tantangannya muncul pada saat berkreasi awal. Bisa juga pada saat produksi, ataukah saat distribusi, pada saat masuk ke pasar, atau pada saat konservasi dilindunginya. Yang saya maksud adalah ketika kreasi, itu kan waktu mau memproduksi awal, atau ide awalnya dulu, belum produksi dia. Iya, masih ide. Masih ide. Nah, biasanya tantangannya, apakah dia butuh pelatihan, apa dia butuh bantuan fasilitas, apakah itu ruang atau alat misalnya, awal, untuk mereka berkreasi dulu awal. Nah, setelah tahapan itu sudah, mungkin mereka, ada yang di tahapan itu mungkin mereka bisa sendiri, tapi butuh dukungan pemerintah, atau termasuk pemerintah daerah, pada saat produksi. Biasanya produksi, tantangan itu kalau nggak dana, juga infranya, artinya dukungan teknisnya, pada saat produksinya. Apakah pabriknya, apakah dana biayanya gitu, apa dia pabrik punya mesin sendiri atau bisa titip produksi ke mesin orang gitu kan. Tapi ketika tantangan yang kedua itu sudah mereka bisa lewati, bisa katakanlah bisa secara mandiri, bisa juga ketika mau masuk pasar, apakah secara online apa offline, itu bisa juga kami hadir di tahapan itu. Tapi bisa juga untuk market sudah nggak ada masalah, tapi butuh supaya pasar mengenal, butuh bantuan promosi waktu saat konsumsinya. Bisa juga mereka semua sudah selesai, tetapi ketika mereka sudah mulai dikenal pasar, ternyata dibajak, dikopi orang, merek yang sama, bentuk yang sama, wanginya padahal beda kalau itu parfum. Nah, di situ mungkin kita bisa bantu juga pendampingan untuk melaporkan, memproses, melindungi supaya mereka gitu. Nah, untuk itu dari awal biasanya kita juga ajarin sebelum masuk ke pasar sebaiknya diurus dulu sertifikat kekayaan intelektualnya itu di Kementerian Hukum, tapi kami fasilitasi, jadi punya dasar dokumen kalau itu dibajak orang misalnya. Jadi ini rantai nilai dari ekonomi kreatif, bisa ke fashion juga, seperti setiap subsektor nanti akan ada mereka mempunyai rantai nilai yang kurang lebih sama seperti ini. Ya Bang, ini kira-kira seberapa besar nih kontribusi ekonomi kreatif dalam mendukung perekonomian Indonesia ini? Oke, ini fakta data ya, kita lihat. 11 tahun terakhir dari 2013 sampai 2024 ini datanya. Nah, jadi kalau kita lihat tenaga kerja ekonomi kreatif dari 2013 sampai 2024, 11 tahun itu naik hampir 90%. Sekarang ada 26,4 juta jiwa bekerja di industri kreatif. Mayoritas memang masih di kuliner, fashion, dan kria, karena itu yang banyak. Kemudian nilai tambah terhadap perekonomian nasional naik 120%. Nilai ekspor juga naik hampir 70%. Ini masih semi autopilot, artinya belum ada kementerian khusus. Mereka masih berdarah-darah sendirilah. Kalaupun ada yang tersentuh oleh Parekraf waktu masih kementerian itu mungkin nggak terlalu banyak begitu. Nah, ini harapannya memang ini dengan ada kementerian khusus, nanti ada dinas-dinas ekraf di provinsi maupun kabupaten kota, ini kita bisa mendorong
lebih banyak lagi. Gitu. Jadi ini data dari 11 tahun terakhir. Nah, ke depan memang kita punya target untuk 5 tahun ke depan dikasih Pak Prabowo, Presiden Prabowo kepada kami, bagaimana sumbangannya terhadap rasio PDB dari ekonomi kreatif itu antara 8% sampai 8,4% dalam 5 tahun. Sasaran untuk ekspornya 6%, tenaga kerjanya menjadi 27,6 juta. Kemudian insya Allah kalau tenaga kerja insya Allah bisa lebih nanti, karena akhir tahun 2024 aja udah 26,5 lah katakan. Kemudian investasi juga menyumbangkan berkontribusi 7-8%. Itu yang diberikan ke kami. Jadi kalau ditanya kontribusinya ya sebetulnya luar biasa gitu. Iya. Karena memang sudah momennya Indonesia di sini, Bang. Iya, mudah-mudahan. Udah masanya ya. Tinggal kita jaga bagaimana produk-produk kreatif Indonesia ini bisa semakin berkualitas, kompetitif, karena kan negara-negara lain juga membangun industri kreatifnya juga luar biasa. Iya. Gitu. Jadi tapi kita unggulnya tadi budayanya banyak sekali di Indonesia. Banyak sekali. Jadi sebetulnya produk range-nya tuh ide kreatifnya nggak habis-habis mestinya, karena dari nenek moyang kita kan juga kaya akan budaya. Kalau lihat di Aceh itu, Bang, mungkin kita selama ini nggak sadar bahwa ini bisa jadi ekonomi kreatif ya, Pak. Bisa jadi misalnya kami di Serambi itu Gamcanto itu ya. Bisa. Mestinya dimonetize gitu, karena juga sekarang kan juga banyak berkembang juga dari karakter dari gambar-gambar kartun-kartun itu. Apakah itu karakter yang sifatnya gambar serius atau gambar ini, animator yang suka gambar-gambar itu juga bisa dimonetize. Apakah itu Aceh kaya akan cerita sejarah kerajaan, sejarah cerita perjuangan, tokoh-tokoh perjuangan, belum lagi berbagai macam legenda-legenda yang ada di Aceh. Ketika itu kita bisa narasikan menjadi sebuah cerita, kemudian digambarkan menjadi karakter-karakter. Nah, karakter ini bisa menjadi berbagai macam ini kan, IP derivatif. Dia bisa jadi film, bisa jadi game, bisa jadi berbagai macam cover buku anak sekolah itu ya. Sekolah segala macam itu bisa. Iya. Nah, ini untuk level provinsi nih, Bang, dan kabupaten kota ya. Bidang kerja ini masuk dinas apa saja sih, Bang? Jadi memang dalam 5 tahun yang lalu itu mungkin belum terlalu banyak orang memahami industri kreatif. Hanya ada 5 provinsi yang mempunyai dinas ekonomi kreatif walaupun tidak mandiri tetapi gabungan. Yang existing itu hanya 8, hanya ada 8 provinsi dari 38 provinsi dinas ekonomi kreatif, dan hanya ada 18 dari 514 kabupaten kota. Itu namanya memang dinas ekonomi kreatif? Lain-lain, jadi ada daerah yang menggabungkannya dengan dinas kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Tapi ada juga daerah yang menggabungkannya dinas kepemudaan, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Jadi kenapa dinas ini penting? Sebetulnya bukan masalah ego sektoral, tapi biasanya kalau ekonomi kreatif itu di bawah dinas, biasanya dia dipimpin oleh seorang kabid. Nah, kabid ini eselon 4 biasanya. Biasanya karena ini kabid, biasanya juga anggarannya juga nggak terlalu besar. Biasanya anggarannya hanya untuk membuat FGD. Nah, begitu FGD, hasilnya juga cuman paper untuk diberikan rekomendasi kepada kepala daerah yang belum tentu juga dibaca. Iya kan? Nah, jadi kalau dia menjadi judul, otomatis waktu pembahasan anggaran pun baik pihak Pemda maupun pihak DPRD, dia akan tanya ini ekonomi kreatif apa begitu kan? Potensinya seperti apa? Petanya gimana? Potensi daerah ini kayak gimana? Dan akhirnya paham, oh ternyata para pegiat ekonomi kreatif ini pendekatannya bukan seperti penerima bansos. Ini adalah calon pengusaha-pengusaha juga, gitu, calon business woman juga begitu. Tapi kalau kita dampinginya dengan benar, gitu, sehingga kalau mereka hasil karya kreativitasnya bisa dimonetize, bisa menghasilkan, bisa membuka lapangan, karena misalnya afiliator aja. Dia pasti kalau begitu sudah mulai mapan, dia butuh 1-2 orang jadi asistennya, yang pegang kamera, yang siapin narasi, dan seterusnya gitu. Tapi kalau itu diduplikasi, setiap kecamatan ada 100 afiliator misalnya, itu kan
170 lebih berapa di Aceh, 300-an kecamatan. Iya, betul. 177 tuh di dapil saya hafal. Hafalnya dapil aja. Iya. 300 lebih kecamatan itu kan juga lapangan kerja juga itu. Gitu. Kalau begitu banyak itu. Dan afiliator itu kan tidak hanya menjual istilahnya produk-produk dari daerah lain, tapi bisa aja dari desanya, dari kecamatannya, sehingga bisa membantu menjual produk-produk lokal yang ada di daerah-daerah. Iya, kalau di Aceh nih, yang mana saja? Nah, jadi cerita tadi, waktu kondisi sebelumnya hanya 8 provinsi dan 18 kabupaten kota. Tapi ketika saya baru dilantik 2 bulan, saya datang ke Pak Tito, Pak Mendagri, yang kemarin lagi rame di Aceh ya. Nah, waktu itu kita tanyakan bahwa Pak, ini potensinya luar biasa, tapi kalau tidak ada dinas ekraf di daerah, arahan dari Mendagri, itu juga akan sulit berkembang. Kasihan teman-teman yang mempunyai potensi tidak bisa berkembang di daerah. Akhirnya beliau bilang, kalau gitu kita bikin surat keputusan bersama 2 menteri, Mendagri dan Menekraf. Isinya adalah panduan pembentukan dinas ekraf di daerah, termasuk udah masuk juga kodifikasi untuk pos anggarannya. Tinggal diisi oleh masing-masing kepala daerah, sehingga nanti bisa kolaborasi juga dengan pusat. Nah, panduan itu kita sebar di akhir tahun. Kepala daerah waktu itu belum dilantik, setelah dilantik mereka dimagelangkan, termasuk yang tahap kedua kemarin di IPDN. Saya diberi kesempatan untuk menjelaskan di depan para kepala daerah tersebut. Nah, begitu menjelaskan, akhirnya berproseslah, dan kami Kemenekraf membentuk Satgas pendampingan pembentukan dinas ekraf daerah. Walaupun dinasnya tidak harus mandiri, bisa gabungan. Begitu. Nah, saat ini sedang berproses, ada 19 provinsi lagi dan ada 56 kabupaten kota yang akan membentuk dinas ekraf, tapi prosesnya kan kalau di daerah, kalau di Aceh kan menunggu kanun. Daerah lain juga begitu, menunggu perda. Nah, itu mereka rata-rata di semester kedua ini nanti, karena lagi berproses antara kepala Pemda dengan DPRD, pembentukan perda itu. Nah, kalau nanti ini yang lagi berproses ini berhasil membentuk dinasnya, insya Allah di akhir tahun itu akan ada 27 provinsi, termasuk Aceh yang lagi berproses. Mualim juga sudah berkomitmen untuk membentuk dinas ekraf dalam rangka mendukung juga industri ekraf, khususnya yang anak-anak muda di Aceh. Kemudian ada 73 kabupaten kota, tapi ini baru 14%. Kalau provinsi 27 provinsi itu udah 71%. Nah, ini target kami di 20% kabupaten kota. Nah, alhamdulillah Aceh cukup banyak dibandingin provinsi lain. Aceh ini yang kabupaten ada 15. Yang kota nih Banda Aceh, Sabang, Semawe, Langsa, Sumulu Salam juga termasuk. Jadi 5 tambah 20. Yang lagi berproses kabupaten kota di Aceh untuk membentuk dinas ekraf, tetapi gabungan saya rasa, kemudian provinsi juga termasuk. Jadi alhamdulillah antusias pemerintahan Aceh, provinsi hingga kabupaten kota cukup positif. Jadi nggak harus satu dinas sendiri, misalnya dinas ekonomi. Karena kalau dinas sendiri kita paham ada keterbatasan daerah kan, mesti punya gedung sendiri lagi, nanti apa sendiri, nggak, ya udah kita gabungkan aja dulu dengan dinas, bisa dengan pariwisata, dinas pariwisata dan ekonomi kreatif, atau dinas UMKM dan ekonomi kreatif, atau dinas kebudayaan dan ekonomi, itu silahkan aja disesuaikan. Tapi nggak di bawah Kabid lagi ya, Bang? Kabid, kalau Kabid nanti hanya FGD aja. Sayang kawan-kawan yang punya potensi ini hanya di FGD aja, diajak ngobrol, diajak diskusi, tapi nggak ada program konkret untuk mereka, kan gitu. Iya, Pak. Nah, kalau Pak Menteri melihat kalau di Aceh nih potensi ekonomi kreatifnya apa saja sih kira-kira? Sebetulnya setiap daerah lain-lain. Nanti perlu kita petakan bersama-sama. Ketika dinas ekraf provinsi sudah jadi juga nanti kita lihat. Tetapi sambil jalan sebetulnya juga mulai kelihatan. Contoh kalau Banda Aceh kan yang lagi mau menjadi identitas kreativitas di sana kan salah satunya parfum. Katanya Banda Aceh mau jadi kota parfum. Nah, mungkin daerah-daerah lain, mungkin daerah-daerah atas Takengon itu kan mungkin tariannya. Ada yang mungkin dari kopinya, misalnya kayak begitu. Ada juga dari kerajinannya, tergantung. Setiap kabupaten punya potensinya masing-masing. Jadi dalam memetakan ini kita sepertinya juga kayak kita memetakan ada tambang apa sih di Aceh, di kabupaten ini, apa tambang emas, apa tambang nikel atau batu bara misalnya,
Atau kalau kebun cocoknya untuk kebun cengkeh atau kebun sawit, apa untuk nilam misalnya. Nah, sebetulnya ini kita harus petakan sama-sama. Begitu, mana yang mau kita dorong, kan kita belum tentu bisa dorong semua. Pemerintah pusat aja dari 17 subsektor kita pilih 7. Nah, tapi kalau daerah kan bisa aja yang menjadi prioritas, beda dengan pusat ya nggak apa-apa, itu kan memang potensinya masing-masing daerah. Ya, ini sekaligus kami jumpai Pak Menteri juga mau kasih tahu bahwa kami sedang memetakan potensi-potensi ekonomi kreatif, dan kita nanti akan gelar acara, nanti Pak Menteri mudah-mudahan bisa hadir. Insya Allah hadir. Judul acaranya? Serambi Aircraft Award. Serambi Aircraft Award 2025 gitu. Sekitar bulan Agustus 2025. Insya Allah hadir, itu penting. Iya, karena kita memetakan juga itu kan potensi-potensi di daerah. Di daerah. Tadi kalau misalnya nanti kita ini melihat subsektor apa saja ini ya di Aceh, di masing-masing kabupaten ya. Ini subsektornya. Jadi kalau kita lihat lagi ke sini, ya mungkin di Aceh sebagian besar kuliner kriya fashion mungkin. Tetapi ada beberapa daerah yang seni pertunjukannya, tari-tariannya kan juga berkembang pesat juga. Seni rupanya juga mungkin berkembang. Gitu. Nah, ada musik ya? Musik juga berkembang. Tapi kita masih kurang di film, animasi, dan video mungkin. Iya, betul. Di Aceh, ya. Nah, tapi komunitas-komunitas film di Aceh juga banyak sih. Cuma itu belum monetize betul-betul ya. Iya, monetize-nya. Tapi kan sekarang untuk monetize, mungkin kan di Aceh saat ini belum ada bioskop ya. Tetapi kan sekarang kan banyak akses digital. Ini kan sebetulnya kebudayaan yang disentuh inovasi. Kebudayaan kan hulunya. Kebudayaan kan hulunya, tetapi hilirnya itu disentuh dengan inovasi, teknologi. Itulah industri kreatif tuh di situ munculnya. Jadi kan mereka bisa di platform-platform digital juga bisa. Nah, ini game misalnya ya. Seharusnya Pak Menteri, mungkin kami dengar tadi penjelasan misal dari game ini ya, Pokemon, terus dia bisa game developer, bisa. Dia kan di Aceh mungkin juga ada anak-anak yang bisa bikin games gitu, terus nanti dia taruh di Google Play, di download di handphone, terus nanti bisa dapat penghasilan dari situ gitu. Banyak anak-anak muda di daerah yang ketika sudah sangat terkenal bisa dimonetize ya, jadi buku, pakai baju, aplikasi. Saya dengar juga banyak anak-anak Aceh yang membuat aplikasi-aplikasi yang luar biasa, bahkan menang di kompetisi-kompetisi dunia begitu kan. Konten digital, konten kreator Aceh juga variatif banget, banyak banget. Ada yang bicara tentang kuliner, ada yang bicara tentang budaya, ada yang bicara tentang objek-objek wisata dan seterusnya. Itu juga berkembang pesat saat ini. Nah, sepertinya ini masih supaya kepala daerah nih harus betul-betul perhatian ke sini, Bang. Betul. Karena ini juga potensi kita Aceh mengejar ketertinggalan, termasuk membuka lapangan pekerjaan. Kenapa saya bisa bilang lapangan pekerjaan? Sebentar. Oke, jadi di data ini dikatakan ini data BPS. Ya. Data BPS mengatakan 7,4 juta pengangguran, 82% di bawah umur 40 tahun. Berarti anak muda. Anak muda. Ya, termasuk generasi Z ada di situ. Iya. Data yang kedua, ini data BPS ya, bukan data saya. Dalam 5 tahun terakhir dari 2020 sampai 2024, itu yang bekerja ke industri kreatif itu antara hampir 1 juta orang sampai 2,5 juta orang per tahun. Range-nya. Peningkatannya. Nah, ini terkonfirmasi ketika saya bicara dengan beberapa rektor bahwa belasan ribu atau ribuan orang yang lulus dari kampus atau universitas tersebut 5 tahun terakhir ini setelah mereka cek 50% lebih itu tidak bekerja di bidang fakultas yang dia kuliah 4 tahun itu, tapi dia bekerja ke industri kreatif, gitu. Ada yang jadi konten kreator, gitu kan? Saya termasuk kan? Dulu jurusannya apa? Saya pendidikan, harusnya jadi guru saya. Jadi guru kan, gitu. Tapi sekarang semakin banyak yang akhirnya tidak itu juga, jadi larinya ke industri kreatif. Nah, kemudian kita data yang ketiga, jadi dari 26,4 juta orang yang 2024, 50% juga di bawah 40 tahun yang bekerja di bidang ini. Artinya kalau kita lihat di sini data-data ini, bahwa memang generasi muda kita itu akan semakin banyak yang bekerja di bidang industri kreatif.
Kenapa? Karena generasi muda ini tidak suka, dia hanya suka bekerja yang sesuai passionnya. Yang tadinya suka nonton film, pingin bikin film. Yang tadinya suka musik, pingin jadi musisi. Yang tadinya main game, pingin jadi tukang buat game, jadi game developer. Yang tadinya suka belanja lewat afiliator, pingin jadi afiliator. Yang tadinya suka lihat podcast, pingin jadi podcaster. Kan gitu. Kayak jadi, saya ya, Bang. Iya, jadi memang anak-anak muda atau semakin ke sini, generasi muda itu tidak mau ingin bekerja yang sesuai dengan passionnya dia. Tapi nggak apa-apa, Bang, melenceng dari jalur kuliah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, asal bisa mempunyai penghasilan, kan begitu. Nah, memang kan sekarang dikatakan bahwa mencari kerja semakin sulit. Tidak hanya di Aceh, di tempat lain. Banyak yang mengatakan seperti itu. Memang kalau kita cari kerjanya di meja, lapangan pekerjaan yang konvensional, betul meja ini semakin kecil. Tapi kalau kita mau lihat meja lain, meja industri kreatif itu sebenarnya semakin luas lapangan kerjanya. Bahkan banyak orang yang bekerja di bidang ini, penghasilannya itu bisa lebih dari UMR di daerah tersebut. Banyak contoh-contoh tentang seperti itu. Itu kalau bisa mereka monetize. Nah, kadang kan mereka tantangannya tadi saat kreasi, saat produksi, itu perlu pendampingan. Nah, di situ yang butuh peran kita semua, tidak hanya kementerian. Saya mengatakannya pendekatannya adalah pendekatan hexahelix. Mana ini? Pendekatan hexahelix, jadi melibatkan berbagai pihak dalam berkolaborasi. Ini dia. Nah, ini saya besarin. Jadi kan tantangannya yang lingkaran di luar itu. Tantangannya pasti masalah data, masalah riset, masalah pendidikan mereka, formal atau informal, masalah pendanaan, masalah infrastruktur, pemasaran, insentif, masalah kekayaan intelektual, dan perlindungannya. Tapi pendekatan yang dilakukan oleh kementerian, nanti juga termasuk Dinas Ekraf, baik provinsi maupun kabupaten kota, dia harus berkolaborasi sama siapa? Sama komunitas. Setiap daerah kan pasti ada komunitas seninya. Apakah seninya spesifik? Itu kita bisa lihat di situ, sebetulnya di situ tumbuhnya. Begitu. Nah, atau asosiasi, kalau ada cabang asosiasinya di situ. Kalau ada gerakan ekonomi kreatif misalnya. Ya, itu komunitas. Misalnya. Bisnis ini kan bisa swasta, bisa BUMD, bisa swasta nasional, bisa swasta lokal gitu kan. Atau bahkan swasta asing. Bisa pemerintah ini bisa kementerian, bisa pemerintah daerah, termasuk juga dukungan kolaborasi dengan DPRD, kalau ada pokir kan bisa di sini kan. Kemudian akademisi kan begitu, akademisi termasuk ya tidak hanya PTN PTS tapi SMK vokasi itu begitu. Nah, termasuk media di Serambi ada di sini. Lembaga keuangan BUMD juga harus bisa mendukung, tidak hanya memberikan kredit kepada para kontraktor itu kan tetapi juga harus bisa melihat bahwa ini ada industri baru, industri ekonomi kreatif yang lagi berkembang di Indonesia. Konten kreator bisa dapat dong? Mestinya bisa, mestinya bisa. Tapi kan sekarang kalau datang ke bank biasanya ditanya jaminannya. Tapi kalau Bang Zainal kan jaminannya ya slip gaji itu kan bisa kan. Jadi inilah pendekatan hexahelix. Jadi nggak mungkin sendiri, ini mesti rame-rame kita. Contoh misalnya kan Unsiah atau kampus misalnya UIN misalnya, itu kan juga sekarang ya kayak minyak nilam itu kan mereka terlibat juga kan, kampus-kampus. Kemudian nanti mungkin dari komunitas petaninya nilam juga udah terlibat. Bisnis, nah bisnis mulai masuk di situ. Ada yang punya uang untuk bikin packagingnya, untuk bikin brandnya dan seterusnya, terlibat. Pemerintah, beberapa kepala daerah juga itu tadi seperti Banda Aceh kan mendukung juga. Hingga lembaga keuangan mungkin nanti kalau pesanannya banyak, ya udah ada ordernya, dia bawa ke bank bisa jadi jaminan untuk ekspor kan, atau untuk ke pasar nasional misalnya. Jadi memang pendekatannya harus semua pihak ini, nggak bisa sendiri kita. Nah, kalau konten kreator mudah-mudahan ke depan jumlah follower itu bisa jadi jaminan di bank. Nah, iya. Tapi kalau dia beli follower gimana? Follower dibeli. makanya butuh dari tapi aturan lah, Bang. Diperiksa ini di audit itu kan, ini beneran follower atau beli follower gitu ya. Mudah-mudahan lah ke depan, Bang. Nah, ini udah hampir lebih lah setengah jam, Bang. Nah, tapi luar biasa lah penjelasannya. Nah, kira-kira Bang apa yang kurang dan
apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Aceh untuk pengembangan ekonomi kreatif ini? Ya, pertama kan tentu kita berharap kelembagaan Ekraf di Pemda atau di pemerintahan provinsi maupun kabupaten kota ini segera terbentuk. Tapi itu kan baru kelembagaannya aja. Tapi jangan lupa juga, tolong juga diisi oleh orang-orang yang kreatif juga, yang sense of kreatifnya juga ada kan. Kalau orangnya lemot, lambat gitu, nggak terus ngerti nggak gatek gitu, itu kan susah juga gitu. Harus cari orang yang pas lah untuk posisi ini, sehingga nanti waktu berinteraksi dengan ekosistem, berinteraksi dengan komunitas, dengan para pegiat ekraf di daerah juga nyambung gitu. Karena mereka ini rata-rata kalau terlalu birokrasi nanti akan lari lagi gitu kan. Kita kan perlu mendampingi mereka ini. Nah, setelah itu ada tentu nanti juga akan kolaborasinya sambil jalan, kita juga jemput bola juga gitu kan. Kita juga berkomunikasi dengan berbagai kementerian ini, mungkin lebih dari 120 asosiasi di bidang ini. Dan mereka juga punya juga cabang-cabang di daerah begitu. Ini kita berkomunikasi terus di mana kita bisa mendukung, itu juga berjalan. Jadi ya kelembagaan penting, tapi juga dari akademisi juga penting ya. Ya ini semua ini juga harus mulai sama-sama kita suarakan potensi ini sambil kita petakan potensinya ada di mana dan di bidang apa. Iya, Pak. Nah, Syaralun, ini Kementerian Ekraf ini menjadi salah satu kementerian yang baru menandatangani MOU atau sudah ini belum dengan Prancis ya kabarnya. Iya. Itu gimana? Jadi ceritanya? memang kami juga ditugaskan kan tadi raport kami kan salah satunya ekspor. Ekspor ekonomi kreatif. Jadi memang kita juga sudah menandatangani satu dengan pemerintah Prancis. Tapi juga sedang menjajaki, lagi sudah persiapan draft, yang sudah tinggal tanda tangan itu juga dengan Rusia. Kemudian juga dengan Saudi Arabia kita sedang juga pembicaraan awal, dan beberapa negara lagi banyak sebetulnya. Tetapi intinya adalah bagaimana misalnya contoh, kita bisa masuk ke pasar mereka. Tapi biasanya kan kerjasama ini kan harus mutual, dia juga harus dapat akses pasar kita juga akses pasar dia misalnya. Yang kedua mungkin juga untuk pelatihan-pelatihan yang kita bisa belajar ke sana, mereka juga kadang juga banyak yang ingin belajar di sini kan begitu. Atau magang yang sudah bekerja di sini, profesional sini ingin magang untuk nambah wawasan lagi ke sana dan sebaliknya. Jadi itu mungkin bentuk-bentuk kerjasama antar negara biasanya. Kerjasama ya, bukan yang diekspor. Kalau diekspor itu kalau diekspor hasil karyanya kan. Hasil karya. Ya misalnya produk-produk kerajinan kita bisa masuk ke pasar sana gitu. Begitu juga mereka juga berharap kan bisa masuk pasar sini. Tetapi nanti kan ketika kualitas kita dan harga kita lebih murah, kita bisa masuk. Presiden kan saat ini juga sedang membuka kerjasama juga dengan negara-negara Eropa supaya juga mungkin pajaknya tidak terlalu tinggi, nggak setinggi seperti saat ini kita ke Amerika. Jadi kita bisa masuk pasar Eropa misalnya begitu. Dan banyak kerjasama yang lagi dijalin juga oleh Presiden, turunannya kementerian ini nanti yang akan mengorkestrasi juga ke sektornya masing-masing. Baik, terima kasih banyak nih Pak Menteri atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada kami ya. Luar biasa, kami merasa sangat senang lah ya. Karena berjumpa dengan Menteri Kreatif. Mudah-mudahan di level provinsi dan kabupaten kota nanti kepala dinasnya juga kreatif. Iya, mudah-mudahan. Harus kreatif. Jangan yang lemot bilang. Secara demikian perbincangan kita dengan Pak Menteri Ekonomi Kreatif Bapak Teguh Rifki Harsha. Saya Zainal Arifin M. Nur bersama Pak Firdaus dan Bang Yusri Rizal mohon diri. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami udah jam 9:30 malam ini. Masih Pak Menteri belum pulang juga. Kalau di Aceh juga belum pulang ya. Jadi ruangan eselon 2 besar-besar ini. Nggak ada tempat tidur, semua kerja ya, semua kayak di korporasi lah. Iya. Kalau di Aceh gimana? Masih ada tempat tidur ya? Nah, ini harus orang kreatif di sini. Siang rame nih, anak muda di sini. Hari ini jam 9:30 dah malam.
Kami masih keliling. Dibawa keliling oleh Pak Menteri. Kalau dua nih ruangannya Ini segini ya? ini sayang juga ibu-ibu ini. Si kering ini, jadi rambutnya suka berdiri. Keren juga di depannya lah. Iya, kepala. Ini ada minyak wangi. Ini salah satu ada dari Aceh. Kemasannya memang menarik ya, Bang. Kemasannya. Ya, kalau ini yang kain-kain. Ini kain. Juga ada sepatu-sepatu, mainan. Ini sepatu ya? Ini keren nih, sepatu. Ini kan pakai motif-motif daerahnya. Iya, Ya. masih ada bungong Aceh di situ kan, pintu Aceh. Mestinya. Permainan itu. Yang dari karakter udah jadi gantungan kunci. Kan lucu-lucu nih. Iya. Ini kan dari wayang. Ini kan gareng, petruk, semar. Nanti di situ ada gam contoh juga nanti teman. Iya, harusnya nanti. Yang minyak wangi mana dia? Lihat nih. Nih, Bang Yos ya keliling ruangan Pak Menteri, Bang Yos. Jarang-jarang. Dibawa keliling kami di ruang kerja Menteri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.